Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi kali ini kita akan belajar mengenai surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan untuk seseorang menghadiri acara. Bahasa yang digunakan dalam surat undangan harus efektif. Artinya, bahasanya harus singkat, padat, dan jelas, supaya orang yang membacanya dapat mengetahui isi undangan dengan baik dan benar. Surat undangan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, undangan resmi. Undangan resmi ini mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan. Undangan ini digunakan untuk kepentingan kedinasan. Contohnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang akan mengirimkan surat undangan kepada Sekolah SD Negeri 2 Mangliawan. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi ini mengatasnamakan perorangan atau satu orang yang ditujukan kepada instansi atau organisasi. Contohnya, Pak Ali mengirimkan undangan ke Dinas Pertanian Kabupaten Malang. Ya, jadi satu orang untuk instansi. Itu undangan setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi merupakan undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan juga untuk kepentingan perorangan. Contohnya, undangan ulang tahun, undangan khitan, undangan pernikahan. Apa sih persamaan dan perbedaan ketiganya? Yang pertama, kalau surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi, persamaannya merupakan ajakan untuk menghadiri sebuah acara. Yang kedua, terdapat waktu, tempat, dan acara yang jelas. Sedangkan perbedaannya, jika undangan resmi mengatasnamakan instansi atau organisasi, digunakan untuk kepentingan kedinasan, dan menggunakan bahasa baku. Susunan pada surat resmi ini biasanya lengkap mulai dari kop surat sampai tanda tangan pembuat surat. Sedangkan undangan tidak resmi itu hanya mengatasnamakan perorangan ditujukan kepada instansi dan masih menggunakan bahasa baku. Sedangkan undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan untuk perorangan dan menggunakan bahasa yang tidak baku. Boleh menggunakan bahasa percakapan. Berikut ini adalah contoh undangan resmi. Seperti ini, biasanya surat undangan resmi dibuat oleh instansi atau organisasi, sehingga ada kop surat dan ada logo. Ini adalah contoh undangan tidak resmi, setengah resmi. Dan ini contoh undangan tidak resmi. Contohnya ini adalah undangan untuk ulang tahun. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian surat undangan resmi. Yang pertama, ini disebut dengan kepala surat. Kepala surat ini terdiri dari logo, kemudian nama instansi, dan alamat instansi. Alamat ini merupakan alamat tempat tinggalnya, kemudian nomor telepon, serta email. Yang kedua, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Karena itu dibuat di Jakarta, maka ya ditulis Jakarta 25 Juni 2009. Yang ketiga, ada nomor surat dan hal pokok. Nomor surat merupakan nomor urutan surat itu keluar. Lampiran merupakan lampiran daftar yang menyertai surat itu. Hal merupakan pokok surat yang akan dibahas. Yang keempat, merupakan nama penerima dan alamat. Penerimanya di situ tertulis bapak atau orang tua wali kelas siswa 9 di tempat. Jadi surat itu ditujukan untuk siapa, maka ditulis di bagian nama penerima. Yang kelima, ada pembuka surat.
Pembuka surat ini bisa diawali dengan salam, bisa diawali dengan kata dengan hormat. Selanjutnya ada isi surat. Isi surat biasanya berisi hari dan tanggal, waktu, tempat, dan jenis acara yang akan dihadiri. Kemudian ada penutup surat. Penutup surat ini merupakan bagian akhir dari surat, biasanya diakhiri dengan kata salam atau dengan hormat kami. Dan yang terakhir ada pembuat surat. Nama pembuat surat disertai dengan tanda tangan. Kalau di surat resmi, biasanya nama surat di bawahnya ada nama, gelar, serta nomor pegawaiannya. Berikut ini adalah bagian surat tidak resmi. Kalau surat tidak resmi boleh menggunakan kalimat dan kata yang tidak baku, boleh menggunakan bahasa percakapan. Contohnya seperti ini. Hai teman-teman, datang ya di ultaku yang ketiga. Nah, itu merupakan pembuka surat. Kemudian ada Selasa 9 Mei 2017 di Perum Gereja Alam Sentosa jam 16.00. Itu merupakan isi surat. Nah, di bagian surat tidak resmi ini boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan warna agar menarik. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.